Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir kecerdasan buatan. Sebelum masuk pembahasan, perkenalkan nama saya Kiki Yudamara, NIM A11 2018 11556, kelompok 4623. Kita lanjut, yaitu pertama, pendahuluan. Setiap negara pasti memiliki suatu data tertentu dari warga negaranya dalam jumlah besar, dan data tersebut tidak bisa diuraikan secara manual karena jumlah datanya yang luar biasa banyak. Oleh karena itu, solusi untuk menguraikan dan mempermudah proses analisis data tersebut maka dibutuhkan metode seperti contohnya naive Bayes, fusi logik, genetik, algoritma. Nah, di sini saya datanya yaitu diambil dari internet, yaitu dengan nama Adult Census Income. Di sini datanya masih mentah, jadi belum bisa dianalisis, dan data ini akan dianalisis menggunakan naive Bayes. Dan tujuan dari menganalisis data dengan naive Bayes yaitu untuk mengklasifikasi data tersebut ke dalam metode naive Bayes, dan akan dilakukan proses analisis selanjutnya. Nah, di sini pemahaman data. Data-data yang dikumpulkan yaitu ada labelnya, yaitu seperti ini. Ada age, word class, FNLWGT, education name, dan lain-lain. Nah, pasti di suatu data yang bersifat banyak pasti ada sebuah missing value lah. Di sini ntar di proses proses sebelum masuk proses naive Bayes pasti akan ada proses missing value, yaitu untuk mencari data-data yang kurang lengkap atau belum dilengkapi dengan membandingkan data-data yang lain. Nah, selanjutnya. Nah, ini bentuk datanya yaitu seperti ini. Data ini berjumlah sekitar 10.000 row, 10.000 baris panjangnya. Ya, karena semakin banyak data akan menghasilkan data yang lebih bagus dan lebih akurat. Nah, permodelan. Nah, di sini kan saya menggunakan metode naive Bayes. Nah, yaitu ini proses langkah-langkahnya, yaitu pertama proses langkahnya yang akan yaitu mencari missing value-nya dulu untuk menghindari data yang kosong. Kedua, penyesuaian atribut. Misalkan ada atribut yang nggak dibutuhkan, kita hilangkan saja biar lebih efektif penggunaan codingannya. Dan ketiga, yaitu menskala nilai dari atribut agar dapat menyesuaikan dengan metode yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu rumus-rumus dasar naive Bayes seperti ini basicnya yaitu. Nah, sekarang mengevaluasi. Nah, metode naive Bayes ini merupakan metode yang cukup optimal untuk tipe data kategorikal. Nah, kelebihan dari naive Bayes yaitu menangani kuantitatif dan data diskrit, kokoh untuk titik noise yang diisolasi, misalkan titik dirata-ratakan ketika mengestimasi peluang bersyarat data. Selanjutnya memerlukan sejumlah kecil data pelatih untuk mengestimasi parameter rata-rata dan variasi dan variabel yang dibutuhkan untuk klasifikasi. Berikutnya, menangani nilai yang hilang dan mengabaikan instansi selama perhitungan estimasi peluang. Yang berikutnya, cepat dan efisien ruang, kokoh terhadap atribut yang tidak relevan. Nah, kekurangan naive Bayes yaitu tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Mengasumsikan variabel bebas. Nah,
Source code-nya saya download di kaggle.com dengan /adult census income. Nah, sekarang kita masuk ke masuk ke source code-nya. Nah, di sini saya source code-nya yaitu menggunakan Google Colab. Google Colab ini seperti kayak program Python yang namanya Jupyter. Nah, di sini. Cuman kalau Jupyter kan berupa aplikasi yang bisa diinstal di Windows, di desktop. Kalau Google Colab itu kayak lebih ke online-nya, yaitu Jupyter online-nya. Jadi lebih memudahkan. Jadi mengimportnya itu lebih mudah. Nah, di sini datanya ini yaitu seperti ini, berjumlah banyak sekali. Dan di sini labelnya tadi ada age, work class dan lain-lain. Nah, kita masuk ke pengodingannya. Nah, langkah pertama yaitu kita import pandas, numpy dan matplotlib, seaborn, dan ini cuman untuk background aja. Untuk background ya itu ntar dijelasin deh. Kita import dulu. Nah, kita kan sudah impor ini. Nah, selanjutnya kita meng-create datanya tadi sudah diupload di sini. Ini datanya ada CSV. Nah, datanya masuk dan di sini ya udah masuk. Dan ini dan selanjutnya ini define describe, yaitu untuk mendeskripsikan yaitu ininya, nilai-nilainya, barbarnya. Selanjutnya info. Nah, info ini untuk label-labelnya. Untuk label define income. Di sini akan income. Kan di sini ada label income. Nah, label income ini yaitu berupa ini kan terus label gender. Nah, label gender dan label kota. Nah, ada yang missing value nih, tanda tanya ini missing value, artinya nggak ada isiannya. Dan label work class. Nah, ini label-labelnya. Nah, di sini kita akan membuang label yang tidak penting, yaitu label education dan FNLWG. Nah, ini label yang kurang penting, jadi kita akan dropkan saja, dihilangkan saja. Nah, label ini sudah dihilangkan. Nah, selanjutnya kita ke missing value-nya. Missing value. Nah, missing value ini yaitu pertama kita cari dulu. Nah, di sini kan tadi missing value-nya berbentuk tanda tanya tadi di atas, tanda tanya ini. Nah, kita cari dulu tanda tanya, terus kita kita rubah tanda tanya tersebut dengan nilai none. Nah, terdapat missing value di label work class sekitar 1836 dan di label occupation ada 1843 dan di label country ada 583 yang missing value, belum ada isinya. Nah, selanjutnya kita akan kan tadi udah dirubah ke bentuk none missing value-nya. Nah, bentuk none tadi akan diisi dengan nilai rata-rata.
Jadi kita akan merata-ratakan nilai label tersebut. Itu nah kita sudah merata-ratakan. Nah, hasil missing value-nya yaitu sudah tidak ada di sini. Udah nol semua. Nah, jadi missing value-nya udah nggak ada. Nah, sekarang tinggal melabel encoding, yaitu masuk ke label-labelan. Di sini kan label. Nah, kita labelkan dulu pengodingannya. Nah, ini maksudnya kayak bar-bar ini loh, tadi yang drag tadi. Nah, kita jalankan income edge. Ini income-nya. Nah, oh ya, grafik, ini namanya grafik ya, grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Dan kita akan buang lagi drop. Nah, sudah. Nah, di sini kita akan kan tadi kan datanya berjumlah segitu banyak. Di sini ada 1000 lebih, 10.000 lebih. Nah, di sini akan kita pisahkan dengan data train dan data test. Data testing maksudnya, data training dan data testing. Nah, data testing dan train ini yaitu akan di akan dibagi sekitar 80%. 80% karena ini. Nah, kita sudah membagi data training dan data testnya sekitar 80%. Nah, terus selanjutnya kita akan masuk ke pre-processing. Di sini kita jalankan pre-processingnya aman. Dan selanjutnya ke metode naive biasnya. Di sini naive biasnya ini. Nah, tidak ada error. Selanjutnya di sini kita akan menuju ke proses terakhir, yaitu untuk mencari nilai konvolasi metrik dan akurasi dari nilai data testing dan data trainingnya. Nah, kita print kan. Nah, hasil dari data adult census income yaitu nilai konvolasi matriknya yaitu sekitar 4.725, 241 dan 1040 dan 507. Ini konvolasi matriknya, dan prediksi yang didapat yaitu 80% dari data testing dan yang data diprediksikan. Nah, ini ya udah, mungkin segitu aja dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.